Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, pertanyaan yang sangat prinsip, sangat fundamental, dan ini akan mempengaruhi nasib kekal kita atau menentukan nasib kekal kita. Pertanyaan itu adalah, apakah sebenarnya kebahagiaan itu? Apakah sebenarnya kebahagiaan itu, saudaraku? Dalam deskripsi umum yang bisa dan biasa diterima oleh orang, bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang, perasaan sukacita oleh karena keadaan nyaman tanpa ancaman, di mana keinginan seseorang dipuaskan atau dapat tercapai. Itulah deskripsi yang biasa kita dengar dan bisa dikemukakan. Bahwa kebahagiaan adalah perasaan sukacita, perasaan senang karena keadaan nyaman, tidak ada ancaman. Keinginan tercapai atau keinginannya dikabulkan. Tetapi kalau jujur, deskripsi ini sebenarnya belum menjawab pengertian kebahagiaan itu sendiri. Sebab kebahagiaan ini hal yang bersifat batiniah. Dan hal yang bersifat batiniah tidak mungkin bisa dibahasakan dengan kalimat selengkap apapun kata kalimat tersebut, saudara. Saudaraku sekalian yang kekasih, berbicara mengenai perasaan bahagia, yang paling dominan mempengaruhi adalah filosofi. Dan sering orang tidak memikirkan ini dengan serius. Filosofi hidup seseorang itu menentukan perasaannya. Maksud saya filosofi ini adalah bagaimana orang memandang hidup. Bagaimana seseorang memberikan nilai-nilai terhadap sesuatu dalam hidup ini, saudara. Kalau seseorang memandang bahwa kesehatan itu nilai tertinggi kehidupan, maka jika dia sehat, dia bahagia. Entah dia kaya atau miskin. Entah dia terhormat atau tidak. Kalau orang memandang kehormatan itu nilai tertinggi kehidupan, jika dia terhormat, dia merasa hidupnya berarti, lengkap, bahagia. Nggak peduli dia kaya atau miskin. Tapi di dunia kita hari ini kalau tidak kaya, ya tidak terhormat. Karena manusia begitu materialistik, saudara. Maka demi kehormatan, kalau kehormatannya tersentuh, dia bisa mempertaruhkan nyawa, saudara. Kalau orang memandang bahwa pendidikan, gelar itu nilai tertinggi, maka ia akan merasa bahagia, hidupnya lengkap, berarti dan bernilai ketika dia berhasil mencapai jenjang gelar tertentu, saudara. Itulah kebahagiaannya. Disitulah ia merasa hidupnya berarti dan lengkap. Kalau kebahagiaan seseorang tertaruh pada sosok yang namanya pacar, kekasih, suami, istri, atau siapapun. Ketika ia dipisahkan dari orang itu, dia rela mati. Dia bisa bunuh diri. Nyawanya menjadi tidak bernilai, saudara. Demi hal tersebut. Nah, saudaraku sekalian yang kasih, seseorang akan rela mengabdikan seluruh hidupnya demi sesuatu yang dia anggap membuat dirinya berarti, membuat dirinya lengkap, membuat dirinya bahagia. Nah, saudaraku sekalian, dan hidup manusia biasanya logikanya digerakkan oleh itu. Apa yang membuat dirinya merasa berarti, lengkap, bahagia, dia digerakkan untuk itu. Jadi kalau seseorang sudah merasa tidak berarti, tidak bernilai, tidak ada sesuatu yang dia anggap membahagiakan, dia seperti mayat hidup. Tidak ada gairah. Saudaraku sekalian yang kekasih, dan filosofi hidup seseorang itu, saudara, ditentukan oleh apa yang diinput. Bagaimana lingkungan menginput konsep-konsep dan membangun filosofi di dalam pikiran. Lingkungan itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, saudara. Kalau satu keluarga, ya, ayahnya seorang profesor doktor yang menjadi
guru besar, menjadi doktor di satu perguruan tinggi, sebagai pengajar, sebagai lektor, guru besar. Anak-anaknya rata-rata jadi orang yang punya gelar juga, yang sibuk dalam dunia akademis. Tidak puas dengan S1, kalau papanya sudah doktor itu anaknya minimal master. Kalau orang tuanya pedagang, anaknya sekolah di London dapat master manajemen, pulang ke Tanah Abang juga, saudara. Ya, I tell the truth, paham saudara? Ya, bapaknya dokter, anak-anaknya ada yang jadi dokter. Itu fakta, saudaraku. Bapaknya seniman, ada anak jadi seniman selain memang mewarisi gen, kromosom. Tapi juga lingkungan itu akan membangun, saudaraku sekalian, satu konsep berpikir dengan filosofinya. Dan saudara tahu bahwa apa yang dianggap membahagiakan, itu akan menjadi pujaannya. Akan jadi kekasih jiwanya. Dan hebat lagi, karakternya akan terbentuk oleh itu. Anda mengerti itu? Logis itu. Dan itulah yang membentuk wajah batiniah seseorang. Itu yang membentuk wajah batiniah seseorang. Kalau contoh ekstrim ya, lingkungan para preman itu, bapaknya tukang pukul preman, kebanggaannya kalau jadi jagoan, anaknya gak jauh-jauh dari situ. Betul? Dan apa yang dianggap membahagiakan, apa yang dianggap melengkapi hidup, apa yang dianggap memberi nilai, biasanya itu yang dianggap sebagai keagungan atau kemuliaan. Dan tentu biasanya juga akan dianggap kemuliaan agung oleh lingkungannya. Oleh sebab itu dia akan mengerahkan seluruh daya, seluruh kemampuan. Ia akan menghabiskan, menginvestasikan waktu untuk mencapai apa yang menurut dia memberi nilai, melengkapi dan membahagiakan hidupnya. Dan setelah itu dia merasa hidupnya lengkap, berarti. Merasa dirinya agung, mulia. Nah saudaraku sekalian, filosofi dunia seperti ini, filosofi umum, yang akan membangun yang namanya kodrat manusia. Itu kodrat manusia. Ini hal yang wajar saudaraku. Itu kodrat manusia. Nah sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah, tinggal dalam rumah Bapa, masuk Yerusalem baru. Kalau sudah tertarik, kalau enggak ya jangan dengar khotbah saya lagi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kamu yang percaya, kamu diberi exousia, right, privilege, hak, supaya menjadi teknon, anak dalam arti keturunan, teknon, like father, like son, yang bukan dilahirkan dari darah dan daging, tapi dilahirkan oleh Allah. Ini kabar baik. Ini hal yang luar biasa. Kalau Anda diadopsi oleh seorang lord, seorang bangsawan Inggris, lalu Anda diberi kastil mewah, Anda boleh pakai baju khusus, baju bangsawan, wah itu nilai saudaraku. Anda diadopsi oleh seorang menteri, wah seorang pejabat tinggi, seorang bangsawan di Jawa, oh itu juga satu nilai saudara. Anda tahu nggak kalau diangkat jadi anak Allah, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, tidak terkatakan keagungan dan kemuliaannya, tidak terkatakan. Tetapi Anda harus berubah, Anda harus berubah, mengenakan kodrat ilahi. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Anda harus mengenakan kodrat ilahi. Masalahnya kita sekarang ini pada umumnya masih mengenakan kodrat manusia. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu merubah filosofi. Makanya kata bertobat itu saudara ya, kalau saudara menemukan kata bertobat di Alkitab itu, dalam bahasa Ibraninya syub. Syub itu artinya berbalik arah. Syub. Kadang-kadang ada yang nulis SOOB.
Tapi saya tulis syub, saya lebih senang huruf ini. Syub. Menarik lagi di dalam bahasa Yunani. Kata bertobat itu metanoia atau metaneo. Metanoeo. Atau metanoia. Ini artinya Pak, berubah pikiran. Luar biasa Alkitab itu. Kata lain untuk bertobat ada dalam bahasa Yunani strepho. Strepho. Artinya apa? Return. Berbalik. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan itu maksudnya adalah filosofi harus dirubah. Harus ada pertobatan. Syuk. Berbalik arah. Metanoia. Berubah pikiran yang dibalikin itu pikiran. Pola berpikir. Strepho. Return. Balik. Dan tentu nanti dalam prosesnya kita harus terus mengalami pembaharuan pikiran. Metamorfoste, saudaraku. Metamorfoste artinya pembaharuan pikiran sampai pada tingkat paranoia. Dari metanoia, metamorfoste, paranoia. Kalau paranoia atau paranoid kesannya selama ini saudaraku negatif. Dalam lingkup psikologi, ya itu orang sakit, saudara. Penyimpangan pikiran. Pengertian kata paranoia sendiri artinya penyimpangan pikiran. Tapi kalau dalam hidup orang percaya memang pikirannya harus menyimpang. Harus different dengan dunia. Makanya yang namanya kudus hagios. Itu artinya berbeda dari yang lain. Hagios. Hagios ini. Hagios. Ini artinya berbeda dari yang lain. Hagios. Different. Kalau bahasa Ibraninya ada lagi kados. Nggak tahu kenapa jadi kudus dalam bahasa Indonesia, saudara. Ini bahasa Timur Tengah ya. Kados itu artinya separate from common condition and use. Dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Atau berbeda dari yang lain. Luar biasa Alkitab itu. Nggak mungkin ditulis oleh orang yang nggak bisa baca tulis lalu punya suara Tuhan. Nggak mungkin. Dia pasti orang cerdas. Nah, kembali soal tadi. Filosofi yang dirubah, saudara. Nah, kalau orang berbicara soal percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang menyedihkan banyak orang. Percaya kepada Tuhan Yesus itu hanya menerima, mengakui statusnya. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Oh, mengakui. Oh, menerima statusnya. Namanya percaya. Saudara, Anda mengakui sosok di rumah Anda yang kerja dari pagi sampai sore, itu papa. Kau tahu? Itu mama? Kau tahu? Emang waktu you lahir lihat dia? Ayo, saya mau tanya. Bagaimana you tahu itu papa mama kandung? 2. Jawaban 1, percaya. Orang di sekitar kita bilang itu papa mama lu. Ya udah. Yang kedua ada lagi. Merasakan. Jamahan, sentuhan, perlakuan. So, ya itu mama papa saya. Kalau kamu terima dia sebagai sosok papa, oke? Lalu apa? Ya, kita bisa menuntut papa sekolahkan saya. Ya, papa harus kasih saya mainan, ngajak saya jalan-jalan waktu libur. Oke, enggak salah. Tapi aspek lain. Kalau Anda menerima satu sosok sebagai orang tua, you harus mendengar apa yang dikatakan. You harus mendengar nasihatnya. You harus mengerti hendak dikemanakan hidupmu, hendak diarahkan kemana hidupmu. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, pisteuo, ini artinya menyerahkan diri kepada. So kalau aku percaya Tuhan Yesus, aku menyerahkan diri kepadamu. Apanya? Apa yang kau ingini? Apa yang kau kehendaki? Hendak kau arahkan kemana aku? Itu masalahnya, saudaraku. Nah, selama ini orang sudah merasa percaya hanya karena menerima status. Konyol, saudara. Lalu jadi Kristen rajin ke gereja, itu fanatisme sempit. Dan orang-orang begini gampang dilecei, saudaraku. Suruh kasih perpuluhan janji iman, bangun gereja, wah mau dia. Bukan salah itu, tapi Anda jadi Kristen mau apa sebenarnya? Anda masih bersama saya? Anda bisa paham apa yang saya katakan? Filosofi yang dirubah. Kalau Anda punya filosofi belum dirubah,
You belum selamat. Belum. Nanti kalau filosofimu dirubah, cirinya ada. Apa yang menjadi kebahagiaanmu? Nanti kita akan belajar terus dengan mendengar Injil yang merubah filosofi. Anda tahu penyakitmu. Anda tahu Anda sakit apa. Nah selama ini yang ditunjukkan sakit ekonomi, sakit fisik, sakit bisnis, sakit rumah tangga. Tidak diajar untuk melihat sakit yang sesungguhnya. Yang membawa kepada kebinasaan. Celaka saudara. Dan itu kejahatan di dalam gereja itu anarki saudaraku. Saya stres. Saya lihat banyak orang bisa binasa ini. Nggak tahu ajaran apa yang diajarkan. Orang ke gereja malah dilestarikan itu filosofinya. Kamu jadi kepala bukan ekor. Kepala apa maksudnya? Saya mau nanya itu ayat untuk siapa? Orang Kristen? Tidak. Itu untuk orang Israel. Suka nggak suka itu untuk orang Israel. Hari ini bangkit-bangkit dunia. Lobby Amerika dipengaruhi oleh orang Yahudi. Dengan sekecil itu. Masyarakat sekecil itu. Belum CNN. Ya. Banyak lagi lah saudara. Tokoh-tokoh media orang Yahudi. Anda bisa pahami itu. Saya bukan anti-Zionis, nggak ada urusan secara politik. Tapi fakta begitu, silahkan yuk. Sekarang saudara, orang Kristen bilang kamu jadi kepala bukan ekor. Kepala bagian apa? Kepala apa maksudnya? Orang bukan jadi rohani malah duniawi. You nggak usah pusing soal begitu. Orang RRC, orang Jepang menghadapi masalah-masalah hidup hari-hari. Tidak perlu pakai Tuhan. Selesai. Dengan tanggung jawab. Tapi orang percaya harus kerja keras. Harus bertanggung jawab. Dan satu lagi. Merubah filosofi hidup. Ini masalahnya. 30-40 tahun kita punya filosofi yang salah. Yang kita serap dari orang tua. Harus dirubah. Tidak bisa 1-2 jam. 1-2 hari. 1-2 bulan. 1-2 tahun. Tidak cukup saudara. Harus ada proses pendewasaan. Ada proses pemuritan. Jadi ajaran yang salah itu mengerikan saudara. Bukan hanya membuat orang Kristen, ya salah-salah dikit. Oh enggak bisa. Anda belum syuk, Anda belum metanoia. Anda belum sampai paranoia. Anda belum jadi warga kerajaan Allah. Jangan tenang-tenang. Jangan tenang-tenang. Jangan tenang-tenang. Bahaya saudaraku. Menurut Failed State Index, negara kita terpuruk di urutan 63. Tapi ada pejabat yang mengatakan, wah ini bukan berarti gagal kan. Nah, kalau menurut saya nggak usah ngomong begitu. Kita membangkitkan perasaan krisis. Jangan, enggak apa-apa, belum. Mas jauh Belanda. Gimana sih? Saya harus membangkitkan perasaan krisis saudara. Saudara secara de jure Anda anak Allah, bisa. Tuhan mati di kayu salib menebus saudara. Tapi secara de facto karakter Anda belum bangsawan surgawi. Belum. Anda belum. Model begitu tuh belum. Dan Anda harus punya perasaan krisis. Saya sendiri juga harus terus kerja keras untuk merubah cara berpikir saya. Saya juga belum mengatakan sudah sempurna. Saya tidak mengatakan saya sempurna, belum. Tapi saya harus kerja keras. Take time, saudaraku. Dan Anda tahu bahwa filosofi dunia itu ada api yang menyalakan. Lucifer yang jatuh. Yang menggiring sebanyak mungkin orang masuk ke dalam kegelapan abadi. Ini bukan satu hal yang bisa dianggap sederhana. Jangan anggap ringan, saudaraku. Saya khotbah ini nggak bisa dibayar pakai duit. Nggak bisa. Anda mau bayar berapa? Nggak bisa dibayar. Maksud saya ngomong gini apa? Hargai ini kebenaran. Jangan macam-macam, saudara. Anda mau kaya, mau hebat, nggak ada artinya. Tuhan mau saudara punya karakter anak Allah. Karakter bangsawan surgawi. Dan ini take time, perlu waktu untuk merubah filosofi hidup saudara itu. Anda punya perasaan krisis, tidak boleh tenang. Kita anak Allah, kita umat pemenang. Lo belum pernah berkelahi tahu bagaimana bisa menang. Yang namanya menang itu seperti Tuhan Yesus menang, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kamu harus menang seperti aku menang, kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Kamu harus bergumul untuk menang, bukan kamu sudah menang karena aku menang. Enggak. Kalau dikatakan dalam Roma kamu lebih dari pemenang, itu jemaat Roma yang di tengah aniaya hebat, mereka begitu taat. Mereka bisa berkualifikasi sebagai pemenang seperti Paulus. Anda belum apa-apa. Saudara harus sadar, ini nasib kekal kita. Rata-rata filosofi hidup saudara salah.
Ini bukan berarti tidak boleh kaya, tidak boleh punya gelar, tidak boleh terhormat. Oh bukan, maksudnya bukan begitu. Kita harus optimalkan semua potensi, otomatis kita kaya, terhormat, berpendidikan tinggi, otomatis. Tetapi kita menggunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Naik mobil baru pun gak rasa naik mobil baru, punya rumah mewah pun gak merasa bangga. Itu nanti sikap batiniah. Nah ini bicara soal wajah batiniah. Wajah batiniah, inner man, inward. Sampai Anda betul-betul berkualifikasi sebagai man of God. Nah, kita baca dulu Injil. Roma pasal 1 ayat 16-17. Kita baca dulu, saudara ya. Saudara, khotbah ini tidak lahir dari sebuah emosi yang buta, saudara ya. Bukan lahir dari satu kemarahan yang buta. Ini lahir dari frustasi yang dalam. Ketika saya menyaksikan banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya belum selamat, tapi merasa diri sudah selamat. Itu mengerikan. Ya urusan apa Pak dengan mereka? Ya saya nggak ada urusan. Kalau mau bilang nggak ada urusan bisa saja. Tapi kalau Tuhan taruh saya sebagai perwira Tuhan atau menjadi warrior atau menjadi serdadu, ya saya I am the soldier of Christ, bukan soldier of fortune, right? Bukan tentara bayaran. Ya. Saya khotbah lalu saya dapat amplop, wah udah lewat saya saudara, udah lewat itu, udah lewat. Saya tahu saya akan mati, pasti mati, cepat atau lambat saya mati. Saya sebelum mati saya harus selesaikan tugasnya dengan baik. Saudara akan berterima kasih kalau betul-betul menangkap ini sebagai kabar baik dan Anda berubah. Anda akan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Anda belum berterima kasih sama saya, tidak masalah, tidak pun tidak masalah. Tapi di pintu surga Anda baru tahu bahwa khotbah ini menyelamatkan saudara. Anda belum menjadi anak Allah yang benar. Anda cuma kulit doang, casing. Dalam Anda belum. Untuk merubah dalamnya ini memang perlu kerja keras. Jangan main-main. Perlu kerja keras. Coba kita baca dalam Roma 1 ayat 16. 16 dulu aja. Roma 1 ayat 16. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Cukup, udah. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu apa? Saudara, kita tahu Injil itu kabar baik. Amin? Amin? Kalau Anda berkata Injil itu kabar baik, Pak Yesus juru selamat, itu judul. Injil itu memuat kehidupan Tuhan Yesus yang harus menjadi teladan kita. Yang kedua, pengajaran Tuhan atau kebenaran. Nah, saudara melihat bahwa banyak orang itu pungut ayat perjanjian lama, lalu dikenakan dalam hidup orang Kristen. Dia tidak belajar konteks. Saya tidak mengatakan perjanjian lama itu dibuang. Oh bukan. Konteksnya apa? Ayat itu konteksnya apa? Hikmahnya baru diambil. Harus tahu konteks. Kalau di kloset ada tulisan dilarang membuang benda apapun di sini. Kita udah tahu konteksnya itu di kloset. Artinya benda apapun tidak boleh dibuang kecuali, ya teruskan saja. Paham maksudnya? Seperti ilustrasi yang saya buat. Ketika seorang kakak berkata kepada adiknya, Dek, kucing kesayangan saya gimana? Dari luar negeri dia telepon. Itu ngerti gak? Mati bang. Mati? Kurang ajar kamu. Loh emang mati bang? Bukan begitu cara kau kasih tahu aku. Loh gimana bang? Kasih tahu kucing sedang ada di atas atap. Tidak mau turun. Gitu. Besoknya baru kamu kasih tahu aku. Kucingnya jatuh bang. Sekarang sakit, dirawat. Lusanya baru bilang, bang, kucingnya mati. Gitu, gak kaget aku. Bertahap gitu loh. Bodoh kamu. Sorry bang. Nah sekarang, gimana mama? Di atas atap bang, gak mau turun. Kucing sama mama beda tuh konteksnya loh. Konteks itu penting saudara. Kalau kita bilang buka pintu, jelas dong pintu gerbang, pintu kamar mandi, pintu kulkas, pintu brankas. Kadang-kadang nih teman kita resletingnya belum ditutup, dia bilang pintunya itu. Apa? Pintu? Apa sih? Pintu. Mersinya udah saya keluarin. Bukan resletingnya. Konteksnya kan jelas. Yang kalau pintu doang nggak jelas. Bilang pintu celanamu jelas.
Nah, mesti tahu bahasa Alkitab. Alkitab kan ditulis, ya ampun Pak, ini tulis 3.500 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. So, beda benar dunianya. Latar belakangnya so very different. Kita harus pintar-pintar lihat latar belakang sejarah ini ditulis kapan, untuk siapa, maksud originalnya apa waktu itu, dan baru kita dapat hikmahnya. Nggak mungkin main comot kalau kita artikan secara kontemporer. Itu cara iblis merusak pikiran kita. Harus jelas. Tadi ada kata teknon, nanti ada lagi kata yang lain. Anak itu bukan teknon, ada notos, ada huios, ada nepios. Nah, di situ menggunakan apa? Saya nggak mengatakan Anda harus bisa bahasa Yunani. Anda nggak tahu, nggak apa-apa. Yang tahu saya aja deh. Ntar saya khotbah sudah dengar baik-baik. Lama-lama ngerti kok. Yang ini itu, yang itu. Tahu itu easy kok. Itu nggak rumit-rumit amat, saudaraku. Nah, kebetulan saya pernah mengampu mata kuliah Yunani ini ya. Nggak ahli bener, tapi ya lumayan. Harus tahu. Huruf-huruf Ibrani juga kalau nggak salah latihan ini bisa lupa. Salah latih terus, baca lagi. Saya punya kamus bahasa Ibrani secara elektronik. Dengerin nih cara bacanya. Wah, harus begitu. Belajar lagi bahasa Latin supaya nggak hilang. Ya karena this is the world I have, the only world I have. Ini dunia saya, di masa mengajar saudara. Makanya, waduh, saudara, bukan mosok. Saya kalau persiapan khotbah itu bisa berjam-jam. Makanya ini mahal. Dihargai duit, nggak bisa. Nggak boleh dihargai uang. Mahal kebenaran ini. Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Ini isinya. Jangan main pungut ayat yang lama lalu diartikan kontemporer. Nggak bisa. Perjanjian baru itu Injil. Disitulah epicentrum atau pusat pusaran kebenaran. Harus dibedah, saudaraku. Kenapa Tuhan mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang? Kenapa Tuhan mengatakan burung di udara dia pelihara? Kenapa bukan burung dalam sarang, dalam sangkar? Semua punya makna. Kenapa Tuhan menggunakan teknon di sini? Tuhan menggunakan kata huios di sini. Mesti punya makna. Dan itu kaya luar biasa, saudaraku. Kamu harus minum cawan yang ku minum. Apa artinya? Wah, itu punya makna. Itu asyik, saudaraku. Dan Anda harus berteologi. Harus berteologi. Harus ngerti kebenaran. Kalau monyet mau bergaul dengan monyet yang lain, harus belajar monyet logia. Dan kalau Anda harus mau bergaul dengan Allah, harus belajar teologi. Injil. Makanya terus saya bedah terus Injil. Saya bedah terus. Jangan Anda pikir saya tidak perhatikan perjanjian lama. Saya perhatikan. Bahasa aslinya pun tetap saya belajar dan saya kuasai. Tapi epicentrumnya di sini. Dan Injil itu wonderful, amazing, marvelous, luar biasa. Ini sebagian Injil yang saya bagikan kepada saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya. Ada beberapa kata penting. Yang pertama, kuasa ilahinya. Betul? Kata yang kedua, kodrat ilahi. Betul? Yang ketiga, pengenalan akan Allah. Bagaimana kodrat manusia menjadi kodrat ilahi? Ini pelayanan tuh di sini, Pak. Caranya merubah mindset. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ketika Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus setelah pengkhianatan Petrus atau penyangkalan diri yang belakang Petrus, Tuhan berkata kepada Petrus atau bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Teks aslinya begitu. Feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Gembalakan itu feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Manusia hidup bukannya dari roti, tapi juga dari setiap firman yang keluar. Kenapa ada kalimat keluar dari mulut Allah? Harus murni, jangan pakai pikiran. Banyak orang sudah punya konsep, lalu cari ayat Alkitab nyocok-nyocokin. Itu bukan exegesis, tapi eisegesis.
Eise memasukkan. Kalau exe itu X keluar. Apa yang di Alkitab dikeluarkan. Bukan eise, bukan, tapi exegesis. Tapi gimana orang mau exegesis kalau nggak ngerti? Latar belakangnya, apanya harus tahu baru dia exegesis. Karena nggak ngerti ya udah cari konsep-konsep yang dia pikir bener, cari ayat nyocok-nyocokin, bener-bener. Kok Pak Eras tahu itu paling bener? Satu, secara akademis, secara verifikasi keilmuan saya belajar. Yang kedua, satu, ini nggak bisa diomongin, saya berubah. Kok tahu? Saya yang tahu diri saya, saudaraku. Aku sudah pikir saya nggak duniawi dulu, cuma pinter-pinter nutupin aja. Aku sudah pikir saya takut mati dulu, ada takutnya naik pesawat. Tapi setelah saya berubah, different. Naik mobil baru juga nggak rasa naik mobil baru. Dihormati orangnya, ya udah. Pesawat gonjang-ganjing, ya boleh kalau Tuhan mau panggil. Kok aku berubah ya? Kalau dulu kita disakitin orang, waduh, saya termasuk orang yang pendendam. Bener. Sekarang different, berubah aku ya. Karena ini, mindset saya berubah. Mindset saya berubah. Dirugikan orang, ya udah, mau kata apa? Oh dulu mikirin gini, waduh, sialan tuh orang. Oh, sekarang berubah. Oh, udah berubah aku. Itu verifikasi. Dan saya rindu Anda berubah. Wah, itu belum kebenaran-kebenaran yang lain yang merubah konsep saya, pola berpikir saya. Jadi, kalau bisa soal kuasa Allah, jangan hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani. Bahkan, bicara soal kuasa Allah, hubungkan kepada perubahan filosofi. Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Karena merubah pola berpikir. Sama tadi itu. Kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita janji yang berharga untuk hidup saleh oleh pengenalan. Oleh pengenalan artinya oleh pengertian. Betul nggak? Nggak saya paksakan. Semua nyambung. Sinergi itu kebenaran, saudaraku sekalian. Jangan menghubungkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Soal makan, minum, segala macam, you selesaikan dengan tanggung jawab. Orang Jepang, orang RRC tidak pakai Yesus juga bisa makmur, subur karena tanggung jawab. Orang-orang Cina dari RRC ke Semarang naik perahu layar, cuma ditarik perahu begini, pakai kucir begini, saudara. Bawa sutra. 20 tahun jadi tuan tanah, ngerti nggak lo? Nggak pakai Yesus, bro. Kerja keras, bro. Sekarang diajari imani, klaim. Coba, siapa yang ngajarin? Jadi bodoh. Orang Indonesia suka mistik-mistik. Jadi ngawur. Betapa kayanya negeri ini. Tapi pola pikir yang tidak maju. Logikanya nggak dipakai maksimal, saudaraku. Anda bisa mengerti? Jangan mistik. Dunia udah penuh mistik. Jangan ikut pakai mistik di gereja. Pak Pendeta doakan supaya anak saya lulus sekolah. Belajar. Makanya saya nggak mendoakan tuh anak-anak yang mau ujian doakan. Saya nggak mau waktu suruh mendoakan saya, Pak. Ini anak remaja mau sekolah, mau ujian minggu depan, beliau nggak didoakan. Tidak, saya nggak mau doain. Suruh belajar dari awal. Awal mau belajar baru saya doakan. Setelah mau ujian kagak mau. Saya nggak didik anak-anak. Kejem amat. Bukan kejem, gue saya nggak mau. Lu tahu? Nggak bisa, pola pikir salah. Pak Pendeta doakan saya ini punya penyakit diabetes. Gula dihindari, Bu. Tapi doakan, nggak bisa, Bu, yang kamu tabur kamu tuai, Bu. Nggak boleh, biar diabetes, hajar pakai minyak urapan. Biar kita kolesterol tinggi, makan soto, banyak babat, kasih minyak urapan. Apa sih? Saya nggak ngerti cara berpikir begitu itu loh. Mistik gitu. Apa harus nggak percaya? Saya percaya kuasa Allah, tapi caranya nggak begitu. Kalau you lakukan, saya ragu itu kuasa Allah atau bukan. Tuhan tidak mensubkan kuasanya kepada benda-benda. Nah, mistik itu. Itu gimana Pak kalau tua-tua mengurapi minyak? Oke, saya jelaskan lain waktu. Apakah Tuhan Yesus waktu melayani pakai begitu? Enggak. Pak, biar kita makan kolesterol tinggi, lemah-lemah, ada apa-apa, yang penting minum perjamuan kudus. Luruh kita punya kolesterol. Kalau orang non-Kristen mau perlu verifikasi pembuktian Allah hidup, doakan mujizat terjadi. Mau buta melihat segala macam Allah bisa lakukan. Tapi Anda sudah Kristen, Anda tidak membutuhkan mujizat, tetapi tanggung jawab. Emang kita nggak butuh mujizat? Mujizat itu menyertai kita setiap hari, saudara. Kenapa macet? Kalau nggak macet, yuk tabrakan, dibikin macet. Itu di luar pengertian kita.
Kenapa anak kita begini? Itu semua dikontrol. Kalau nanti di surga kita lihat bagaimana alam memprotek kita. Itu mujizat. Ya Pak, jarak matahari bumi bisa konstan itu pun mujizat. Ngerti nggak? Segede apa matahari ini? Betapa cepat bisa konstan nggak bergerak. Coba kalau dekat sedikit es mambo kita. Jauh dikit, aduh. Dekat begini, maaf. Dekat dari yakiniku. Jauh jadi es mambo. Tapi Tuhan buat konstan. Aduh, itu sudah anugerah. Metabolisme tubuh kita yang hebat ini pun mujizat, saudara. Ada bagian Allah kerjakan, ada bagian kita. Jadi bicara soal kuasa Allah, jangan hanya dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bahkan jangan dikaitkan. Malah sekarang saya ngomong, kalau you sakit karena you teledor, you mengabaikan kesehatan, jangan minta kesembuhan. Anda nggak dewasa. Jangan minta kesembuhan. Selesaikan dengan tanggung jawab. Pak, sekarang saya kencing manis diabetes, mulai sekarang tidak makan manis-manis. Ada waktu olahraga. Selesaikan. Sekarang bayangkan kita minum manis, wah, soft drink, suka-suka, lalu kena diabetes, lalu Tuhan sembuhkan, Tuhan merusak mental kita, ngerti nggak, saudara? Nah ini yang pikirannya waras, amin, yang nggak waras nggak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu mistik kok, sudah mistik. Sama dengan perdukunan, Mbah, tolong usaha supaya lancar ya Mbah, itu mistik. Supaya warung saya laris, kamar mandi diperiksa setiap 15 menit. Ya, semua karyawan pakai baju bagus, keteknya nggak boleh bau. Loh iya, betul nggak? Kalau perlu yang jaga di depan harus yang cantik-cantik, jangan yang nggak jelas wajahnya. Loh, orang juga tertarik dengan wajah. Ini dunia kok, saudaraku. Betul nggak? Harga yang pantas, ya. Nggak ada istilah nggak bisa. Kalau bilang bisa minta tambahan bawang goreng, kasih. Pak ini kurang dingin, minta es lagi, kasih. Begitu. Satu kali saya makan di tempatnya, saya minta air kelapa bulat ada? Nggak ada Pak, es kelapa ada. Udah saya minta airnya aja. Saya bayar sesuai dengan harga itu. Biasanya ada yang bayar, ada tempat yang nggak bayar. Kok saya nggak mau loh nggak dibayar? Saya bayar, saya nggak keteran nih. Walau Pak, cuma air doang banyak di belakang. Itu nggak? Itu aja mau saya kesan yang baik. Udah lagi nar. Gara-gara air kelapa, saudaraku. Ngerti nggak? Konsumen terjerat dengan begitu, anak kecilnya halo apa kabar mainan itu. Itulah cara restoranmu laris. Bukan ada tim doa di samping restoran. Waduh, ada asap pengurapan. Undang pendeta mengurapi dulu. Bukan, saya tidak percaya, saudara. Saya sering kali disuruh kalau saya diundang ke begitu-begitu susah saya. Ya dia pikir aku nimpe kamfok atau apa. Dukun dari mana? Kenapa sih orang nggak pakai logika yang baik? Allah kasih kita logika yang baik. Nah ini suka begini. Ini pendeta begini. Saudara sekalian, setelah saya doakan keluarga bapak itu, anaknya juara matematik, itu saya doakan. Enggak, dia sudah kursus dari umur 5 tahun. Saudara, itu sebenarnya penipuan loh. Karena kebenaran yang tidak penuh itu penipuan. Sama kalau begini nih. Pusing minum obat ini sembuh, pusing minum obat ini sembuh. Betul, pusing minum obat ini sembuh. Tapi ginjal rusak, ngerti nggak? Sama itu baik, luar biasa, mengasihi. Tapi nggak diajarkan Allah menuntut kesucian. Kamu harus dewasa. Tahu nggak? Ini dusta. Ya banyak orang dibohongin. Kasih tahu orang, nggak begitu, mesti begini-begini gitu. Lalu dia bilang, kapan mau jadi pendeta? Gua nggak pusing, pendeta nggak pelita, yang penting sampaikan ke orang lain, saudaraku sekalian. Kuasa ilahinya itu memperbaharui pikiran. Amin. Supaya mengenakan kodrat ilahi. Nah makanya ya saudara, kalau kita lihat selama ini saudaraku, orang menerima Yesus hanya status. Wah repot. Tadi Roma pasal 1 ya, ayat 17 belum dibaca. Baca dulu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Bertolak itu berangkat dari iman, terus? Dan memimpin kepada iman. Memimpin kepada iman, terus? Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu bukan sesuatu yang statis, Bu, tapi progresif, Pak. Yang memimpin kamu kepada iman, yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan. Nah, itu dalam Ibrani pasal 12. Nah, begini saudaraku sekalian. Yang berangkat dari iman. Kita tadi terima orang tua karena iman nggak? Iman, percaya. Lah kita lahir kita nggak tahu ini papa gua atau kagak atau kita kan nggak lihat. Begitu kita besar yang kita lihat papa atau papa gini.
Papa. Kita bilang, Papa. Banyak anak angkat nggak tahu itu papa angkat, nggak tahu kenapa. Diambilnya dari orok. Asal orang lain nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu. Begitu lahir, digendong, dia nggak tahu apa-apa. Terus ini, mama, ayo mana mama, lama-lama, mama tahu. Itu iman, itu percaya. Tapi berikutnya nggak cukup dengan menerima status sosok ini sebagai papa atau mama, tetapi juga menuruti apa yang diinginkan. Kalau soal hak, you jangan tanya, Tuhan penuhi haknya, amin. Nggak usah sampai klaim segala, klaim janjinya. Saya ingatkan, emangnya asuransi loh. Aduh, saya pusing kalau ngajarin orang surat klaim. Kayak Tuhan mesti ingatkan. Waduh, dulu saya ikut-ikutan gitu saudara sekalian. Saya klaim janjimu. Aduh, Tuhan untuk gak tabok saya gitu. Klaim janjimu. Tahu gak orang tua itu, anak belum bisa ngomong, belum bisa papa, udah diasuransikan pendidikan. Aduh, itu orang tua. Bapak di surga lebih dari itu. Sekarang kalau saya doa sudah gak pernah loh. Jarang minta, Tuhan aku minta ini, minta itu. Enggak. Kalau terpaksa ini, Tuhan aku serahkan masalah ini, biar aku mengerti kehendak-Mu. Udah. Semua dalam kontrol monitor Allah yang sempurna. Yang IQ-nya tidak terbatas. IQ saya 130, 120, mau 140 kayak Einstein, mau 160. Ya saudara, gak seberapa dibanding IQ-nya Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Kita sekarang mesti dewasa. Mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Mengenal pribadinya. Belajar kebenaran-kebenaran sampai kita merasa miskin. Baca Matius pasal 5 ayat 3. Miskin di hadapan Allah. Setelah kita mendengar firman, ini kan begini, datang ke gereja terus, ya percaya Tuhan Yesus, ya udah dah, karena istri Kristen ikut dah. Karena papa Kristen, ya udah ikut dah. Di gereja, enggak apa-apa, diajarin firman. Dari suka enggak suka gitu. Lama-lama gitu. Makanya ya, saya minta kalau saya khotbah, anak-anak muda pun diem. Kalau saya khotbah di pemuda, ada yang ngomong sama saya diem begini. Ya. Makanya dulu manis dengar begini. Dari nggak ngerti, ya udah Kristen biarin deh. Lama-lama, oh. Nah remaja mas sudah bisa begitu. Jadi optimis saya, bisa. Miskin di hadapan Allah. Baca. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Harus sampai rasa miskin. Ketika kebenaran diajarkan, sosok Tuhan Yesus begini jadi teladan kita, kebenaran Injil disampaikan, orang melihat dirinya, waduh aku masih nggak ada apa-apanya, merasa miskin. Bahasa aslinya petokos. Petokos itu tunggalnya, petokoi jamaknya. Ini artinya nothing. Ya, aku belum apa-apa. Dan selamanya kita akan nothing sampai kerajaan surga. Karena teladan kita jauh lebih tinggi. Makin belajar firman, makin rasa miskinnya. Itulah sebabnya, kenapa orang Yahudi tidak bisa bertobat pada zaman Yesus. Atau sebagian besar mereka. Karena mereka tidak merasa miskin di hadapan Allah. Merasa diri benar. Mendengar ajaran Tuhan Yesus begini. Tuhan berkata di Matius 9 ayat 12. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, tapi orang sakit. Betul? Sombong. Nah saudara, banyak yang sombong, gak rasa dirimu sakit rohani, sakit mental, belum berkarakter ilahi, belum mengenakan kodrat ilahi. Sebab fokusmu hanya pada sakit jasmani, sakit ekonomi, sakit karir, sakit rumah tangga. Saya tahu Anda punya masalah dan bukan saya senang Anda punya masalah. Tapi abaikan itu, perhatikan sakit yang lebih membahayakan, sakit rohani saudara. Bagaimana menyadari itu Pak? Kalau kita lihat sosok Tuhan Yesus yang agung, kita belum seperti itu. Paham saudara? Amin.